Beliau juga salah satu korprodi di Fakultas Ekonomi Indonesia Islam ini. Jadi ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu menjadi satu kesatuan. Kira-kira begitu. Banyak anak banyak rezeki, tapi dalam hal yang produktif. Karena bisnis itu harus diawali dari gulung tikar kalau mau dia settle sukses. Mahasiswa itu salah tidak masalah gitu ya. Karena mahasiswa itu adalah proses belajar. Kalian harus ikut berkontribusi dalam hal sekecil apapun. Bener nggak Bu? Iya. Ya, karena hal sekecil apapun yang dilakukan bersama akan berdampak besar. bagi kita. Wah, luar biasa. Halo Mafeps, balik lagi di Pinsa, podcast inspiratif ekonomi dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Nah, di Pinsa kali ini kita bahas salah satu dosen yang tergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Islam. Siapa lagi kalau bukan Bu Binti. Saya dulu dong Bu Binti bareng Mafet yang nonton di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Salam kenal semuanya ya. Iya. Nah tapi sebelum itu aku juga mau ngenalin, selain ada Bu Binti juga ada aku dong hostnya. Dan temen aku juga, aku Al. Dan aku Tivanda. Kita bakal nemenin kalian di podcast Pinsa kali ini. Oke Bu Binti, dengar-dengar Bu Binti ini salah satu korprodi di jurusan ekonomi syariah ya Bu? Iya betul Mas Al. Sejak kapan itu Bu? Sudah 3 tahunan lah sejak periode akhirnya Prof. Maftuhin masuk 1 tahun. Setelah itu lanjut yang Prof. Abdul Aziz masuk sampai sekarang. Masya Allah. Pantes bisa masuk Ikatan Ahli Ekonomi. Kan beliau juga salah satu korprodi di Fakultas Ekonomi Indonesia Islam ini. Iya betul sekali. Dan sesuai research kita ya Al, Bu Binti ini termasuk dalam anggota IAII itu tersebut. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu, dan tujuannya. IAII, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Jadi ini sejarah dulu ya sebelum kita menjelaskan lebih jauh. Jadi IAII itu hadir sejak tahun 2004. Kira-kira itu ya, kalau saya lihat sejarahnya waktu itu Prof. Mustafa Edwin Nasution itu yang dari UI. Beliau adalah dosen S2 saya di Magister Universitas Indonesia. Nah kala itu memang awal-awal ekonomi syariah di Indonesia, para pakar dan juga praktisi itu menggabungkan diri dalam kerangka bagaimana agar ekonomi syariah ini berkembang, ekonomi Islam ini berkembang di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa ekonomi syariah itu masuk dulu yang diperkenalkan dengan adanya bank syariah pertama. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang sudah berkembang menjadi 14 bank umum syariah. Salah satunya adalah karena perkembangan diskusi dan juga seminar yang diselenggarakan oleh IAII. Jadi IAII itu isinya adalah para akademisi dan juga praktisi. Dan yang perlu diketahui lagi, ketua umumnya yang sekarang itu adalah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau sudah beliau juga ikut panggung di dalam ekonomi Islam, maka kebijakan-kebijakan ekonomi Islam itu juga, sekalipun Indonesia bukan negara Islam, tapi ekonomi Islam menjadi bagian yang juga dijadikan sebagai kebijakan untuk mengembangkan bagaimana ekonomi Islam itu berperan di dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Luar biasa sekali. Bu Binti, aku mau tahu ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu, kok kan ikatan ya benar ya? Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Itu Bu Binti itu gabungnya tuh waktu Ibu tadi lagi mahasiswa S2 atau waktu kapan tuh? Atau baru-baru gimana tuh? Kalau kala itu ya di IAII kami masih hanya sebagai tas audien. Jadi ketika ada seminar, anak-anak mahasiswa suruh datang gitu ya. Tapi seiring ke sini, ketika ternyata saya bergabung juga di UIN 1, yang hari ini jadi UIN 1, itu IAII di UIN 1. Nah kita di Tulungagung ini sudah punya UIN 1, sudah punya IAII maksud saya, Komisariat UIN 1, itu SK pertama tahun 2016. Nah diperbaharui tahun 2019 dan berakhir nanti tahun 2025 kita akan perpanjang lagi.
Artinya sudah 2 periode kepengurusan itu kita punya II. Yang menjadi pengurus ketua umumnya adalah beliau Pak Wadek 2 Pak Haji Masudi dan sekretaris umumnya saya di sini. Jadi kita mendorong gitu ya Bapak Ibu dosen, mahasiswa itu juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IAII di Komisariat Win 1 melalui kegiatan-kegiatannya dan juga IAII secara nasional. Jadi IAII itu ada di nasional yang tadi Ibu Menteri Keuangan sebagai ketua umum, yang di wilayah itu ada Pak Iskandari Tonga, beliau adalah Kaprodi S3 Winsa Surabaya, Ekonomi Syariah. Dan di Win 1 ada komisariatnya IAII Komisariat Win 1. Berarti Ibu tergabung dalam wilayah atau yang di wilayah masuk, di struktur juga, di Komisariat Win 1, di daerah juga masuk. Dua-duanya masuk. Jadi maaf Feb, bahasanya kita juga bisa ambil apa yang bisa buat kita pelajari juga, bahasanya hal kecil yang kita lakuin. Seperti contohnya tadi Bu Binti udah ngelakuin yang pertama ikut dari audien ya Bu. Jadi audien. Terus akhirnya sampai jadi pengurus, jadi sekretarisnya ya Bu. Hal kecil yang kita lakukan itu juga dapat berimpact besar bagi kita juga gitu. Iya betul sekali. Nah dulu itu waktu didirikannya IAII ini, itu pendirinya siapa aja sih Bu? Nah, itu juga kepo siapa tadi. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, para pakar itu diantaranya tadi yang sudah saya sebut ya, ada Prof. Mustafa, ada terakhir kesini ada Prof. Ma'ruf Amin yang kemarin wakil presiden dan sekarang Bu Menteri, dan hampir seluruh pakar ekonomi Islam itu akhirnya bergabung di sana sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris dan sebagai divisi-divisi di bidang itu. Jadi memang di dalamnya orang yang mendirikan adalah memang pakar dan juga praktisi yang bergerak di ekonomi syariah, ekonomi Islam. Jadi ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu menjadi satu kesatuan. Kira-kira begitu. Ibu mungkin jadi kalau bisa dikatakan kalau sekarang kita mahasiswa kita juga belum bisa ya masuk ke situ ya Bu ya. Bisanya jadi audiens. Tapi mungkin kalau next kedepannya kita mempunyai kesempatan nih, mungkin apa sih Bu syarat atau ketentuan yang harus kita miliki untuk bisa join atau masuk ke dalam ikatan tersebut? Baik, sebenarnya tidak sulit ya untuk kita, karena itu adalah wadah dari pakar. Kalau nanti teman-teman sudah sarjana kan jadi pakar juga kan, di dunianya masing-masing tentunya. Misalnya nanti teman-teman bergerak di dunia pasar modal syariah, bergerak di bisnis syariah yang sukses, handal. Nah, nanti bisa masuk join di situ, dan joinnya gampang sekali. Jadi di IAII itu punya website yang di situ siapapun yang kira-kira masuk dalam kategori pakar tadi boleh, atau praktisi, pakar atau praktisi boleh join di situ. Jadi dengan cara ya mengisi formulir di situ, ada identitas-identitas yang dimasukkan, dan juga berjanji untuk bisa mengikuti kegiatan tentunya ya. Kita hadir di organisasi, kalau cuma hadir saja kan nggak berdampak. Maka ketika event-event itu ya diharapkan bisa ikut. Kan sekarang event itu tidak harus datang langsung ya, karena sekarang komunitasnya bisa via Zoom. Jadi Zoom itu akhirnya baik itu mahasiswa juga bisa join gitu kan, sebagai audien kayak saya zaman itu gitu. Nah setelah mengikuti IAII ini, apa sih Bu goals yang didapatkan oleh Ibu, maksudnya sampai saat ini tuh yang terbawa itu apa gitu? Kalau menurut saya luar biasa banyak. Jadi dari hadirnya IAII itu artinya kita bisa banyak berperan dan berkontribusi di dalam memberikan masukan-masukan kepada pengambil kebijakan terkait dengan kebijakan ekonomi syariah tentunya. Contohnya misalnya ini yang gedung yang kita bangun ini salah satunya dibangun oleh dana yang namanya sukuk. Nah, sukuk itu adalah instrumen keuangan syariah yang juga dikembangkan melalui perkembangan asosiasi ini. Jadi kajian-kajian tentang bagaimana negara ini dibangun tidak hanya mengandalkan utang luar negeri. Nah, kita tahu ya kalau utang luar negeri itu selain juga kita berdampak pada pembayaran bunga dan juga tidak syariah juga kan, tentu ada impact-impact lain, termasuk impact yang politik tentunya gitu ya. Maka kita manfaatkan resources dalam negeri, salah satunya adalah melalui
instrumen suku. Itu salah satu ya untuk membangun PTIN, suku untuk membangun stasiun kereta api, banyak rumah sakit, banyak. Nanti bisa di searching bagaimana sukuk itu bisa berperan, dan untuk data-datanya bisa diakses di Otoritas Jasa Keuangan itu di laporan suku. Gitu. Bu, tadi kayaknya aku kelihatan nih. Aku pengen tahu sih Bu. Tadi kan bahasanya cara ikut ikatan itu tadi Bu. Itu apakah juga ada tesnya Bu? Kalau tes tidak ada. Pokoknya ketika di screening pertama melalui administrasi bahwa memang betul yang bersangkutan berada, kalau dia praktisi di mana, kalau dia sebagai seorang akademisi di mana, selesai. Tanpa harus tes. Tanpa tes ya. Tes gampang kan? Oke, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Bu, diminum terlebih dahulu. Makasih ya. Ayo kita minum bersama yuk. Yuk. Biar juga tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lega. Oke, tadi kita udah ngomongin Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Kita geser dikit ya, aku mau geser dikit ya. Boleh. Ibu, gimana ceritain dong gambaran kecil waktu Ibu jadi koor prodi di ekonomi syariah di fakultas ini. Baik, ekonomi syariah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung itu hadir sejak tahun 2011. Jadi sekarang sudah lama ya. 2011 sekarang sudah 2024. Anaknya udah banyak nih. Yang dulu sudah banyak. Banyak rezeki berarti. Iya, anak banyak rezeki. Tapi dalam hal yang produktif. Jadi ekonomi syariah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung ini adalah salah satu program studi yang memang berkembang dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah. Jadi ekonomi Islam, ekonomi syariah itu juga bagian dari konsen yang tadi kita jelaskan di IAI tadi. Jadi ada irisan gitu ya. Termasuk juga dalam kerangka menghasilkan lulusan gitu ya, menghasilkan lulusan yang memang tanggap terhadap perkembangan ekonomi syariah. Dalam hal ini juga termasuk Islamic Digital Economy Kreatif. Nah itu juga masuk bagian ranah di ekonomi syariah UIN Said Ali Rahmatullah sebagai distinsi dibandingkan dengan ekonomi syariah di yang lainnya. Dan kebetulan di asosiasi ini mengamanahkan ekonomi syariah ini fokus di lembaga keuangan syariah non-bank. Jadi selain lembaga keuangan syariah non-bank, kami punya distinsi, yaitu salah satunya adalah Islamic Digital Economy Kreatif. Jadi kita menangkap dari digital ekonomi kreatif yang ada di lingkungan masyarakat yang tentunya banyak, maka gimana caranya agar mahasiswa itu nanti memiliki kompetensi diarahkan ke sana. Selain juga lembaga keuangan syariah non bank, karena kalau yang lembaga keuangan syariah bank kan sudah ada wadahnya, ya. Kita yang ekonomi syariah kita mengembangkan sayap pada sisi lembaga keuangan syariah non bank, yaitu mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan juga lainnya yang basisnya adalah unsur perkembangan ekonomi syariah. Kira-kira jadi tantangannya ke depan ya harapannya bisa membangun, kalau ini aja gedung ini aja sudah bisa dibangun diperankan melalui sukuk negara, tentu itu adalah kajian dari ekonomi syariah, karena sukuk itu adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang basisnya non bank, karena surat berharga, kira-kira gitu. Jadi seperti itu ya Mafeps, sejarah dari ekonomi syariah. Jadi sebagai koor prodi ekonomi syariah nih Bu ya, apa sih tantangan untuk mengembangkan dari program studi ekonomi syariah ini sendiri dalam kurikulum mungkin? Iya, jadi kalau kita lihat kemajuan teknologi ini luar biasa. Jadi tadi yang saya bilang Islamic Digital Economy Kreatif itu juga sudah bagian dari kita penyesuaian adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi tantangan utama di dalam perkembangan ekonomi syariah adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu ekonomi syariah juga hanya lembaga keuangan syariah saja gitu ya, yang basisnya adalah non-bank. Itu pun juga yang hanya sampai di level kabupaten kota juga hanya terbatas. Nah sekarang karena digitalisasi itu sudah menjadi makanan sehari-hari generasi Gen Z, anak-anak yang remaja itu sudah sangat terbiasa, maka itulah tantangannya adalah bagaimana kita untuk terus selalu adaptasi terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Gitu. Bu, kan anak ekonomi syariah kan ada banyak ya kelasnya, kalau nggak saya tahu ya itu banyak banget.
Ibu sebagai core prodi itu kadang ada mungkin struggle yang Ibu hadapin nggak? Atau gimana cara ngadepin anak-anak Ibu yang sebanyak itu loh? Iya, baik. Jadi memang anak banyak itu juga bagian dari motivasi. Kenapa? Karena pada saat kita bisa mendewasakan anak untuk berpikir ekonomi syariah dalam jumlah yang besar, ini salah satunya adalah agar setidaknya mahasiswa itu keluar dari Win 1 ini membawa virus. Tapi virusnya adalah virus yang baik. Bagaimana kalau selama ini ngertinya, kalau kita bicara lembaga keuangan konven itu kan sudah, karena hadirnya sudah lama, semua pada tahu kalau misalnya ada asuransi konvensional, pegadaian konvensional sudah tahu. Tapi hadirnya mahasiswa yang banyak itu adalah bagian dari siar kami untuk menjelaskan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada bagian dari keuangan syariah yang basisnya non-bank yang juga bisa dikenal oleh masyarakat yang lain. Jadi misalnya asuransi, ya pilihlah asuransi syariah, kira-kira gitu. Kita kenalin ya asuransi syariah apa itu. Jadi kalau di asuransi syariah itu ada konsepsi ta'awun, sementara kalau konvensional itu murni kita bicara bayar premi. Tapi kalau di asuransi syariah tentu tidak hanya demikian. Begitu juga pegadaian syariah. Kalau pegadaian syariah ngukurnya adalah uang yang disimpan, tetapi di asuransi syariah tidak. Yang kita konsepkan adalah kita bayar safe deposit box-nya, tapi dari rupiah yang kita terima itu adalah bagian dari code. Jadi ada akad yang harus bisa disosialisasikan. Karena kalau kita bicara syariah itu kan tidak semuanya awareness, tidak semuanya paham. Jadi butuh pelan tapi pasti mengena sampai menjadi keputusan di lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi mahasiswa yang banyak itu malah justru kita jadikan instrumen siar. Jadi kalau kita misalnya di kelas gitu ya, ayo anak-anak kasih tugas misalnya riset PKM, gitu harapannya juga bisa ke sana. Oke. Jadi mau tanya ya Bu, jadi mungkin ini juga pertanyaan dari Mafeps ES ya khususnya. Nantinya itu lulusan dari program studi ekonomi syariah, itu tuh prospek kerjanya tuh apakah tetap bisa di lingkup ekonomi syariah atau bisa meluas gitu Bu? Oke, baik. Jadi profil lulusan ekonomi syariah itu satu diantaranya adalah tadi praktisi di bidang Islamic Digital Ekonomi Kreatif itu masuk ya. Jadi apapun ekonomi kreatif yang ada di masyarakat kita dorong, kita kaji dari perspektif Islam masuk itu kan. Begitu juga lembaga keuangan syariah yang basisnya non-bank yang sebagai profil lulusan nasional, lulusan ekonomi syariah, maka mereka bisa masuk. Jadi mereka bisa bekerja di asuransi syariah, pegadaian syariah, apalagi ya pasar modal syariah dan lembaga keuangan pembiayaan lainnya yang bukan bank. Sekalipun perbankan apa boleh. Kenapa perbankan juga boleh? Karena memang ada irisan-irisan keilmuan yang di perbankan juga ada. Walaupun tidak menjadi tujuan utama, kira-kira begitu. Sangat meluas berarti. Sangat meluas. Belum lagi nanti karena di perguruan tinggi khususnya di prodi ekonomi syariah itu juga ada mata kuliah metodologi penelitian. Maka anak-anak bisa didorong untuk menjadi asisten peneliti atau riset pemula. Nah, begitu juga ada keahlian yang dalam hal ini adalah entrepreneur. Jadi harapannya lulusan ekonomi syariah sebelum mendapatkan pekerjaan di perusahaan di tempat lain, maka dia menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis yang basisnya syariah. Dan itu kita bekali sejak dini di prodi dan kita dorong gitu ya mahasiswa selama mahasiswa itu menjadi sarana belajar, sarana magang, bagaimana sih bisnis itu dijalankan. Jadi kalau masih mahasiswa itu yang namanya magang, dia akhirnya bisnis gulung tikar itu kan biasa. Iya. Karena bisnis itu harus diawali dari gulung tikar kalau mau dia sukses. Nggak bisa dijamin misalnya bisnis sekali langsung jalan kecuali kita memang anaknya pebisnis, jadi darah dagingnya itu sudah menjadi forecasting bisnis itu jalan. Makanya kalau kita bukan dari background keluarga yang pebisnis, maka pebisnis itu kita ciptakan, kita dorong, kita semangati akhirnya jadi. Dan yang terakhir, nah kita punya keilmuan tambahan pula gitu ya. Mahasiswa itu profil lulusan yang tambahan itu boleh milih ya. Kalau yang tambahan itu boleh milih. Salah satunya adalah perdagangan.
Nah, kalau kita bicara dagang itu kan sudah apapun singgungan kita kan hubungannya dagang itu kayak makanan sehari-hari. Kita dorong di situ ada pilihan perdagangan yang basisnya internasional. Kita bisa pilih dan juga ada bagian dari kebijakan. Jadi teman-teman yang misalnya nanti bekerja di pemerintahan itu boleh karena kita sediakan namanya keahlian pilihan sebagai pengambil kebijakan ekonomi syariah. Misalnya di Pemda, di Bapeda, itu kan hubungannya sama ekonomi syariah juga ada ya. Maka bagaimana membangun ekonomi syariah di wilayahnya masing-masing, terutama adalah di sektor pemerintahan maupun dinas. Luas ya, luas ya. Luas banget. Sangat luas. Kan kalau ekonomi syariah cabangnya nanti ada perbankan syariah. Bisa masuk ke situ nggak sih? Iya, tadi sedikit irisan. Tapi kalau asli perbankan syariah murni miliknya prodi perbankan, tetapi ada irisan. Irisannya. Lah kasarnya. Ternyata selain di ekonomi syariah itu bisa ke pemerintahan ya, Bu. Bisa. Ada keahlian tambahan di sana. Dulu sebelum ada review profil lulusan malah justru dibalik. Jadi karena ada semangat dari asosiasi maka akhirnya ada perubahan profil lulusan. Akhirnya profil lulusannya jadinya demikian. Jadi lebih wah lagi. Oke, aku ada satu pertanyaan Bu. Ini agak flashback ke belakang bentar ya Bu. Kan tadi ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Itu kan tadi kan kayak kita selaku mahasiswa tuh cuma bisa jadi audiens ya Bu. Mungkin ada impact lain nggak yang kita rasakan sebagai mahasiswa gitu ya Bu? Mungkin ada program kerja lain dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu aja nggak? Baik, jadi di IAI itu mahasiswa juga diperbolehkan magang. Oh magang? Ya, ada magang, boleh. Jadi yang berbasiskan di IAI juga mereka punya banyak program, salah satunya adalah ada riset bersama. Jadi misalnya nanti mahasiswa punya riset gitu ya, selain magang tadi ya. Selain magang, mahasiswa punya riset, maka bisa dimasukkan di risetnya IAI namanya BRICS. Nah itu komponen untuk bisa mempublikasikan, mensosialisasikan pada momen-momen seminaris dan salah satunya adalah dipublikasikan dalam bentuk publikasi buletinnya IAI kira-kira begitu. Dan itu ada di websitenya IAI, jadi bisa diakses secara umum. Mana Bu websitenya? Websitenya IAI. IAI. Nanti bisa di searching iai.o.id gitu. Oke, udah jelasnya. Terakhir nih Bu, apa sih Bu pesan Ibu untuk mahasiswa Ibu dari program studi ekonomi syariah? Iya, jadi dan pesan. Dari sisi harapannya. Nah, dari sisi harapannya kalau kita bisa mengharapkan gitu ya kepada para mahasiswa, manfaatkan gitu ya. Selama menjadi mahasiswa tadi saya bilang mahasiswa itu salah tidak masalah gitu ya, karena mahasiswa itu adalah proses belajar. Tapi kalau sudah lulus tidak ada kata salah karena kita sudah berhadapan pada dunia. Oleh karenanya saran saya ke depan dan mulai detik ini lakukanlah terkait dengan bagaimana siar ekonomi syariah, baik itu yang ada di lingkungan kita dalam bentuk riset kecil-kecilan, dalam bentuk pengabdian, walaupun sekecil apapun apa yang kita bisa lakukan di lingkungan sekitar kita, hanya menjelaskan ekonomi syariah apa itu lakukan, karena teman-teman inilah sebagai guide gitu ya untuk bisa mensiarkan ekonomi syariah secara luas di masyarakat, kira-kira begitu. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi Mahfeb, dari Pinsa kali ini kita bisa juga ngambil bahwasannya di Ikatan Ahli Ekonomi Islam kita juga bisa ikut berkontribusi gitu. Terus ini pesan buat anak ekonomi nih, ekonomi syariah nih. Iya. Kalian harus ikut berkontribusi dalam hal sekecil apapun. Bener nggak Bu? Iya. Ya, karena hal sekecil apapun yang dilakukan bersama akan berdampak besar. Wah, luar biasa. Oke, kita udah ngobrol banyak ya. Mungkin di episode Pinsa kali ini bareng Bu Binti kita udah cukupin. Kita cukupkan terlebih dahulu. Kita bakal bahas apa lagi? Tetap stay tune terus di YouTube-nya Feby Uin 1 Tulungagung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.